Saya mau tanya Anda semua, Anda ini setuju tidak kalau rumah sakit pemerintah dikomersilkan? Ridho tidak? Jadi nggak boleh kita diam, harus kita dorong pemerintah. Saudara, biaya APBN untuk kesehatan harus ada, bahkan harus ditingkatkan. Bukan 5%, 10%, kalau perlu 15%. Karena kesehatan ini nggak kalah pentingnya dengan pendidikan. Ini menyangkut kesehatan. Yang pendidikan pun, saudara, para pelajar, para mahasiswa butuh kesehatan. Bagaimana dia mau dididik dengan baik? Bagaimana dia mau belajar benar? Kalau kesehatannya tidak ada jaminan, saudara. Jadi jaminan kesehatan dan pendidikan ini harus betul-betul diperhatikan. Ya kalau nggak 20%, 10% lah. Kalau nggak 10%, paling tidak yang dulu dipertahankan. Orang dari zaman Pak Harto ada kok. Di zaman Pak Harto ada, awal reformasi ada, saudara. Jaminan ini kenapa jadi 10 tahun terakhir ini dihapus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Profesor Zainal Muttaqin dan Dr. Agung serta Dr. Baharudin tentang kedaulatan kesehatan nasional. Jadi apa-apa yang beliau sampaikan tadi banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil dan banyak sekali poin-poin yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Tadi sudah dinyatakan oleh Dr. Agung, ini bukan hanya urusan dokter, ya. Ini urusan kita semua. Kenapa urusan kita semua? Karena kita semua yang sudah jadi korban dan akan jadi korban semakin banyak. Nah, karena itu di sini saya catat beberapa poin penting. Bagaimana kedaulatan kesehatan nasional itu terancam atau ala khatarin azim, berada dalam bahaya yang besar. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh para dokter kita tadi, itu baru sedikit yang beliau sampaikan. Sebetulnya masih banyak lagi poin yang semestinya disampaikan kepada kita, tapi karena keterbatasan waktu, beliau tadi menyampaikan beberapa poin-poin utama. Nah, yang saya catat di sini, ini untuk kita semua, bagaimana kedaulatan kesehatan nasional kita terancam atau ada dalam bahaya besar. Pertama, adanya komersialisasi pelayanan kesehatan nasional. Kalau rumah sakit swasta komersil itu nggak ada masalah, bukan urusan kita. Tapi kalau rumah sakit negara yang tadi disebut RSV, rumah sakit vertikal, rumah sakit pemerintah, rumah sakit yang dibiayai oleh negara. Nah, kalau ini dikomersilkan, ini berbahaya untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau swasta, dia mau komersil, mau biayanya ratusan juta, miliaran, yang berobat cuma orang kaya kok. Tapi kalau rumah sakit pemerintah, itu memang milik rakyat. Rakyat yang berobat ke sana. Nah, jadi komersialisasi daripada rumah sakit ini sangat-sangat berbahaya. Nah, mulai berbahayanya di mana? Pertama, saudara, ini yang kadang-kadang kita nggak pahami dan saya belum lihat ada gerakan rakyat marah karena ini. Yang pertama apa? Dihapuskannya mandatory spending. Apa sih itu? Biaya kesehatan yang mestinya dijamin oleh negara. Nah, seperti apa? Seperti APBN untuk pendidikan itu ada 20%. Nah, ini uang APBN buat kesehatan dihapus. Dulu masih ada berapa, Dok? 5%, Dok, ya? Dulu masih ada 5% APBN negara itu untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit negara. Saat ini dihapus. Alasannya apa dihapus? Alasannya biar rumah sakit negara cari duit.
Saudara, ini berbahaya sekali. Mestinya bukan dihapus, harusnya ditambah menjadi 10% atau ditambah jadi 15%. Karena pendidikan dan kesehatan ini dua perkara yang sangat fatal dan vital sekali. Nggak boleh negara tidak peduli, dan ini amanat konstitusi. Nah, tadi sudah dibacakan pasal-pasalnya. Nah, itu dari situ aja tuh udah mulai berbahaya tuh. Nah, begitu biaya dari negara dihapus, ya rumah sakit pada cari duit. Dokter-dokter berlomba untuk bisa memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke rumah sakit, karena itu akan menjadi poin untuk mereka dari standarisasi dokter yang ada. Jadi ini bahaya sekali. Nah, jadi saya ulangi, bagaimana kedaulatan kesehatan nasional itu bisa terancam atau ala khatorin azim. Pertama, dihapusnya mandatory pending, dihapusnya biaya kesehatan untuk rakyat dari APBN. Ini musuhnya rakyat demo besar-besaran. Bagaimana ceritanya, saudara? Sementara pendidikan masih ada 20%. Kenapa kesehatan kok dihapus? Itu milik rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang tadi saya sampaikan, karena memang biaya dari negara ini udah nggak ada. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Zainal maupun Dr. Agung, bagaimana rumah sakit Vertika diharuskan untuk cari duit, dan mereka harus bersaing dengan rumah sakit swasta. Nah, kalau rumah sakit pemerintah diharuskan cari duit sebanyak-banyaknya, saudara, ya itu yang terjadi. Saudara, akhirnya standarisasi dokternya tergantung dokter mana yang memberikan masukan uang lebih banyak ke rumah sakit, ya standarnya tinggi. Kalau enggak, ya standarnya rendah. Nah, ini standarisasi ini berbahaya. Dulu standarisasi dokter itu bukan begitu. Seberapa banyak dia memberikan distribusi dalam pelayanan kesehatan masyarakat, itu standar dokter, saudara. Itu penilaiannya. Sekarang enggak, penilaiannya duit. Kalau ente punya pasien sepi, ya standarnya rendah. Kalau pasiennya banyak, rumah sakit pemerintahnya dapat duit banyak, ya standarnya jadi tinggi. Dan ini sangat berbahaya. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang pertama dihapusnya biaya daripada kesehatan pelayanan masyarakat dari APBN. Yang kedua, akhirnya rumah sakit Vertika, rumah sakit yang dibiayai oleh pemerintah harus cari duit dan harus bersaing dengan rumah sakit swasta. Yang ketiga, barusan sudah kita sebutkan, ada perubahan standarisasi para dokter. Kalau dulu dari segi kualitasnya, sekarang dari segi kuantitasnya. Dulu kualitas seorang dokter itu bagaimana dia melayani pasien, mengobati pasien, sebesar apa jasa dia, distribusi dia dalam pelayanan kesehatan. Kalau sekarang enggak, standarisasinya tidak lagi kualitas tapi kuantitas. Ada berapa banyak pasien yang dilayani dan ada berapa duit yang masuk. Nah, itu berbahaya sekali. Nah, kemudian ada nilai tambah. Nah, ini yang berikutnya, yang keempat. Tadi disebutkan oleh Dr. Agung maupun oleh Dr. Zainal Muttaqin, ada nilai tambah. Siapa yang bisa membawa pasien atau mendorong pasien untuk menggunakan alat canggih, saudara, itu alat canggih itu mahal. Apalagi kalau bisa gunakan beberapa alat canggih, ya CT scan juga, MRI juga, foto juga, ronsen juga, ada alat yang lebih canggih lagi. Semakin banyak alat canggih yang digunakan, tentu semakin banyak uang yang dikeluarkan oleh pasien dan semakin banyak uang yang diterima oleh rumah sakit. Itu yang saya tadi katakan, komersialisasi pelayanan kesehatan nasional. Jadi kalau sudah pelayanan kesehatan nasional diperdagangkan, yang rugi siapa? Rakyat. Bukan dokter, bukan. Jadi betul yang Dr. Agung katakan tadi. Saya bicara di sini bukan sebagai dokter, sebagai rakyat Indonesia. Ini bukan hanya urusan dokter, ini urusan rakyat, saudara. Kalau ini dibiarkan, dan sangat berbahaya. Nah, yang kelima, saudara, itu tadi jaringan kesehatan nasional atau jaminan kesehatan nasional, JKN atau BPJS lah, yang biasa kita kenal di tengah masyarakat. Nah, itu mulai dibatasi hari dan jam kerjanya. Oh, pasien-pasien BPJS bolehnya hari ini aja, jam kerjanya sekian sampai sekian. Nah, sementara kalau pasien umum dia bebas, saudara, karena mereka bayar, duitnya banyak, bebas untuk dilayani. Dan ini juga berbahaya. Berbahayanya kenapa? Tadi sudah disampaikan, kalau ada orang kena penyakit kanker, saudara,
Kalau harus dibatas-batasi harinya, kemudian tertunda pengobatannya, bisa makin parah. Atau orang yang punya penyakit ginjal, saudara, nah dia harus cuci darah, ternyata akhirnya dibatasi jam kerjanya, itu juga bisa membahayakan nyawanya. Nah, jadi sekali lagi, ini sekurangnya, saudara, 5 poin ini sudah menjadi indikasi kuat adanya komersialisasi pelayanan kesehatan nasional yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, kalau dikomersilkan begini rumah sakit pemerintah, bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya mau tanya Anda semua, Anda ini setuju tidak kalau rumah sakit pemerintah dikomersilkan? Ridho tidak? Jadi nggak boleh kita diam, harus kita dorong pemerintah. Saudara, biaya APBN untuk kesehatan harus ada, bahkan harus ditingkatkan. Bukan 5%, 10%, kalau perlu 15%. Karena kesehatan ini nggak kalah pentingnya dengan pendidikan. Ini menyangkut kesehatan. Yang pendidikan pun, saudara, para pelajar, para mahasiswa butuh kesehatan. Bagaimana dia mau dididik dengan baik? Bagaimana dia mau belajar benar? Kalau kesehatannya tidak ada jaminan, saudara. Jadi jaminan kesehatan dan pendidikan ini harus betul-betul diperhatikan. Ya kalau nggak 20%, 10% lah. Kalau nggak 10%, paling tidak yang dulu dipertahankan. Orang dari zaman Pak Harto ada kok. Di zaman Pak Harto ada, awal reformasi ada, saudara. Jaminan ini, kenapa jadi 10 tahun terakhir ini dihapus? Ada urusan apa jaminan kesehatan dihapus begitu? Udah gitu BPJS-nya sendiri dibatas-batasi. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Apalagi kalau ke depan nanti BPJS diambil oleh swasta. Ya sudah, yang mau BPJS bayar aja ke swasta. Udah beri jaminannya aja ke swasta. Mungkin amburadul jaminan pelayanan kesehatan nasional. Baik, yang kedua, saudara, bagaimana kedaulatan kesehatan nasional itu terancam? Kalau tadi pertama karena dikomersialisasikannya pelayanan kesehatan negara, kali ini yang kedua, saudara, karena saudara dilibatkannya pihak asing di dalam mengelola penelitian genom bangsa Indonesia. Itu yang tadi dijelaskan. Ini kalau pihak asing dilibatkan, saudara, apalagi satu, sampel data dan spesimennya bisa dikirim ke luar negeri. Ini DNA kita dikirim ke luar negeri, sampelnya dikirim ke luar negeri, sehingga nanti luar negeri tahu, saudara, bagaimana karakter tiap suku Indonesia di dalam urusan kesehatan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi dari hal ini, kalau dari segi bisnis dulu kita bicara, negara-negara yang terlibat di dalam mengelola Bank Genom Rakyat Indonesia ini, saudara, mereka bisa bikin vaksin, mereka bisa bikin obat sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Sampelnya diambil dari kita, mereka yang buat vaksin, mereka yang buat obat, mereka jual ke kita. Padahal kita dulu punya lembaga, namanya lembaga Eijkman, saudara, mampu melakukan itu, nggak perlu bantuan luar negeri. Justru lembaga Eijkman kita dibubarkan, dimasukkan ke BRIN, dijadikan satu dengan yang lain, sementara pakar-pakarnya dibajak oleh Mukhtar Yadi. Mukhtar Yadi juga dia bikin penelitian sendiri, punya laboratorium sendiri untuk mengurus urusan bank genom semacam ini, saudara. Pakar-pakar asli kita dibajak, saudara, sampelnya bisa dikirim ke luar negeri, dan itu berbahaya. Dari segi bisnis, saudara, mereka akan cari keuntungan besar-besaran untuk membuat vaksin, obat, dan lain sebagainya, saudara, bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Tapi ada yang lebih berbahaya. Itu semua bisa dijadikan sebagai senjata biologi. Senjata biologi ini berbahaya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Agung, dijelaskan oleh Dr. Bahar, saudara, dimana kalau satu masyarakat gen mereka diambil, yang satu suku, suku Sunda, suku Jawa, saudara, suku Betawi, itu dari pemeriksaan laboratorium bisa diketahui kalau suku itu, saudara, tidak kuat terhadap zat apa, dan dia akan kebal terhadap zat apa. Itu bisa diketahui rinciannya. Katakanlah kita tidak kuat terhadap 20 item zat, saudara. Nanti luar negeri melapor ke pemerintah Indonesia, ini setelah kami periksa, bangsa Indonesia ini, suku ini nggak kuat kepada 5 item saja. Yang 15 mereka sembunyikan. Mereka bisa nggak kasih tahu kita.
nanti suatu ketika mereka ingin genocide terhadap bangsa Indonesia, yang 15 itu akan mereka gunakan. Oh, bangsa Indonesia nggak kuat dengan zat anu, bikin obat yang mengandung zat itu. Oh, bangsa Indonesia nggak kuat dengan zat ini, bikin makanan yang bisa dikonsumsi bangsa Indonesia, dimasukkan zat tersebut untuk dikonsumsi, saudara. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Agung dan Prof. Zainal Mutakin, ini bisa jadi senjata biologi. Makanya sekarang Cina sedang mempraktekkan itu, bagaimana menghabisi suku bangsa Uighur yang muslim, saudara. Dikasih minyak yang sudah ada zat yang berbahaya, gula yang sudah ada zat yang berbahaya, tepung yang sudah ada zat dan berbahaya, dicampur zat yang berbahaya yang memang berdasarkan penelitian DNA melalui bank genom dan laboratoriumnya, suku ini nggak kuat terhadap zat ini, saudara. Saya mau tanya, kalau begitu berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Kita bisa dihabisi tanpa bom, kita bisa dihabisi tanpa peluru, saudara. Dan memang Allah menciptakan manusia ini dari suku-suku bangsa-bangsa sesuai dengan di mana dia hidup. Ada yang hidup di tempat dingin, yang hidup di tempat tropis, di tempat panas. Itu berbeda-beda kekuatan mereka. Ada yang kuat dengan satu zat, dia nggak kuat yang lainnya dengan zat tersebut, saudara. Ini bisa diselidiki melalui laboratorium yang meneliti genetik tadi, saudara. Yang istilahnya tadi disebut genom, dan memang ada bank genomnya. Nah, karena itu saya sampaikan sekali lagi, bank genom bagus, pemeriksaan genetik bagus, tapi jangan diserahkan ke luar negeri. Nah, ternyata dalam undang-undang Omnibus Law kesehatan, di situ ada pasal memang boleh saudara dikirim ke luar negeri. Bahkan barusan sudah diceritakan sudah berapa puluh ribu sampel yang dikirim ke luar negeri, saudara. Nah, jadi ini sangat berbahaya. Sekali lagi apa yang disampaikan tadi. Jadi kalau dokter-dokter kita tadi menyampaikannya dengan bahasa ilmiah, saya nyampeinnya pakai bahasa ceramah aja dah. Nah, biasanya kalau pakai bahasa ceramah cepat pahamnya. Nah, kira-kira yang saya jelaskan paham tidak? Paham, betul? Nah, kalau gitu saya mau tanya sekali lagi, ini diamkan atau biarkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Jadi kalau besok para dokter kita, saudara, mengajak kita, ayo aksi, tolak ini berbahaya bagi kedaulatan kesehatan rakyat Indonesia, siap turun? Siap bergerak? Siap jihad kesehatan? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, itu yang saya mau sampaikan ya, Pak. Dan tadi sudah ditanyakan oleh Habib Muhammad, sudah dijawab oleh para dokter kita. Para dokter kita ini tertatih-tatih, terseok-seok dalam beberapa tahun terakhir ini berjuang. Mereka sudah menghadap ke pejabat. Tadi sudah ada kita lihat menghadap ke Pratikno. Kemudian mereka sudah gugat ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sudah ke Petun, saudara. Bahkan sudah buka seminar, dialog, saudara. Bahkan juga sudah demo beberapa kali. Cuman memang keterlibatan masyarakat secara umum masih kurang. Nah, makanya saya undang beliau-beliau ini untuk menyampaikan supaya masyarakat tahu, oh begitu bahayanya, oh begitu dangernya. Jadi kalau nanti habaib ame ulama bergerak, jangan nanti masyarakat bertanya, kok Habib ikut-ikutan urusan dokter sih? Kok Habib ikut-ikutan urusan undang-undang kesehatan sih, saudara? Nah, makanya tadi dijelaskan ini bukan hanya urusan dokter. Cuman kenapa dokternya menjelaskan? Karena dokter lebih paham, dokter lebih tahu ya, kawan. Nah, karena itu sekali lagi, saudara, yuk kita dukung perjuangan ini, insya Allah. Dan tadi pertanyaan daripada Ustadz kembar kita sudah dijawab ya, kawan. Ya, memang di sana kadang-kadang ada framing ya untuk menjatuhkan daripada kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan digembar-gemborkan testimoni pelayanan kesehatan di luar. Kita nggak pungkiri, memang pelayanan kesehatan di luar ada yang lebih baik dari Indonesia. Kenapa? Itu yang tadi dijelaskan oleh Profesor Zainal Mutakin, karena mereka masih banyak yang berpegang kepada etika. Nah, di kita bukan sebetulnya pelayanan yang jelek, dokter kita hebat-hebat. Mau cari ahli apa yang nggak ada di sini, saudara? Kita punya dokter berbagai bidang, pinter-pinter, hebat-hebat. Cuman untuk apa hebat dan pinter tadi kalau tidak ditopang oleh etika? Tadi dengan sangat bagus sekali Profesor Zainal Mutakin mengingatkan kita, kalau etika dilanggar nanti disiplin rusak. Kalau etika dilanggar nanti hukum juga dilanggar. Kalau etika dilanggar ya akhirnya melahirkan pelayanan yang tidak bagus. Kalau etika dilanggar
nanti akhirnya para dokter nggak malu-malu lagi untuk mengkomersilkan daripada jasa pelayanan kesehatannya. Saya pikir problemnya betul di soal etika tadi, itu yang harus kita perbaiki. Tapi kalau soal keilmuan, supaya kita tahu saudara, soal keilmuan ya, baik di teknik dokter, dulu di tahun 50, 60 sampai 70-an warga Malaysia belajarnya di Indonesia. Mereka belajar di UI, belajar di ITB, belajar di UGM, bahkan sampai hari ini mereka akui kalau kualitas pendidikan di Indonesia itu tinggi. Makanya saya masih yakin dokter-dokter di Indonesia tidak kalah dengan dokter-dokter di luar negeri. Tapi kalau ada dokter-dokter yang mau beretika seperti Profesor Zainal Muttaqin ini, mau beretika ya diberhentiin. Padahal beliau ini saudara, mencari keahlian beliau ini gak gampang. Epilepsi itu banyak diderita oleh anak-anak Indonesia. Tahu epilepsi? Kalau orang kampung bilang ayan, suka kejang, pingsan sendiri saudara. Beliau ini ahlinya, tanpa harus biaya mahal beliau bisa menangani, merawat, dan banyak yang sembuh. Nah tapi karena beliau mau jaga etika, sementara ada oligarki yang gak suka dengan etika tadi, ya beliau diberhentikan. Saudara, kita kehilangan seorang ahli epilepsi yang sangat diandalkan di Indonesia. Cari saingan beliau di Malaysia, Singapura belum tentu ketemu dalam soal ini. Nah, maka itu sekali lagi ya ikhwan, saya katakan kita jangan termakan juga dengan testimoni-testimoni yang di luar. Saya akui di luar memang banyak juga yang bagus, tapi Indonesia enggak jelek-jelek banget. Dan kalau bicara dokternya banyak yang bagus, alhamdulillah. Tapi bagusnya dokter kita ini belum didukung oleh pemerintah. Itu yang jadi persoalan. Nah makanya kita sekarang mau berjuang biar pemerintah mendukung untuk kedaulatan kesehatan nasional. Mudah-mudahan insya Allah rekaman acara hari ini bisa kita kirimkan ke Bapak Presiden, ke menteri-menterinya, supaya mereka mau dengar. Ini problem kedaulatan kesehatan nasional ini nggak boleh dibiarkan. Berbahaya kalau terjadi genocide, bangsa Indonesia dihabisi dengan aneka ragam obat, vaksin, makanan, minuman, vitamin dan lain sebagainya yang sudah dimasukkan zat-zat yang bangsa Indonesia nggak kuat. Saudara, bisa jadi 10-20 tahun akan datang bangsa Indonesia banyak yang mandul, atau banyak yang disebut stunting, kekurangan gizi, atau bangsa Indonesia banyak yang idiot, ujung-ujungnya mati, ujung-ujungnya kita habis, ujung-ujungnya bangsa lain yang memiliki negara Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih Profesor Dr. Zainal Muttaqin, terima kasih Dr. Bahar, terima kasih Dr. Agung, jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan nggak bosan untuk bisa hadir lagi di tempat ini atau di tempat lainnya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.